Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Dewe Khalifah. NIM 2020250032. Prodi Ilmu Politik kelas 01 Semester 6. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang kiai yang berjudul Kiai Nur Ali dan Ratusan Peluru. Kiai Nur Ali lahir di Kampung Ujung Harapan, Bekasi pada 15 Juni 1913. Putra dari pasangan Haji Anwar dan Hajah Maimunah. Kiai Nur Ali belajar ilmu agama kepada para kiai di Nusantara. Pada 1933, dia menuntut ilmu di Mekah. Semasa di Mekah, Kiai Nur belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, dan Syekh Abdul Jalil. Pada tahun 1940, Kiai Haji Nur Ali kembali ke tanah air dan mendirikan pesantren. Ketika terjadi perlawanan sengit melawan penjajah Belanda, Kiai Nur Ali pun ikut berjuang bersama para pemuda Betawi dengan membentuk Laskar Rakyat Bekasi. Dan dia menjabat sebagai ketua. Ketika terjadi agresi militer pada 1947, Kiai Haji Nur menghadap Jenderal Urip Sumoharjo di Yogyakarta dan dia diperintahkan untuk bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan nama TNI. Di Jawa Barat, Kiai Haji Nur Ali mendirikan serta menjadi komandan markas pusat Hizbullah Sabilillah Jakarta Raya di Karawang. Hizbullah Sabilillah di bawah Kiai Haji Nur Ali berjuang di wilayah Karawang, Bekasi. Mereka selalu berpindah-pindah dari kampung ke kampung dan senantiasa melakukan serangan ke pos-pos Belanda. Kiai Nur Ali ketika itu dikenal sebagai Singa Karawang, Bekasi. Selain juga mendapat julukan Belut Purih karena sulitnya ditangkap, Kiai Haji Nur Ali menggunakan tarekat untuk memperkuat mental santri dan pejuang yang menjadi anak buahnya. Menurut Nur Hasan, teman seperjuangannya, saat ia ikut berjuang bersama Kiai Haji Nur Ali, suatu ketika ia menyaksikan puluhan tentara Belanda mengepung Kiai Haji Nur Ali. Karena kondisi tidak memungkinkan, Kiai Haji Nur Ali tidak bisa menghindar. Begitu juga saat puluhan moncong senapan siap menembakkan peluru ke tubuhnya. Akan tetapi, apa yang terjadi? Peluru-peluru itu tetap meleset, namun tubuh Kiai Haji Nur Ali tetap tegak berdiri, seakan tidak terjadi apa-apa. Setelah ditembak, tidak ada satupun luka di tubuh Kiai, kata Nur Hasan. Nur Hasan juga mengisahkan peristiwa aneh yang terjadi atas diri Kiai Haji Nur Ali. Dikisahkan, waktu itu Kiai Haji Nur Ali bersama Nur Hasan tertangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam gudang. Anehnya, tahu-tahu dia sudah tidak ada di gudang, padahal gudang itu terkunci rapat, kata Nur Hasan. Padahal jelas-jelas saya yang berada di gudang tidak bisa keluar, sambungnya. Setelah masa proklamasi kemerdekaan, Kiai Haji Nur Ali mendirikan lembaga pendidikan Islam di Jakarta. Selanjutnya, pada 1950, dia mendirikan Madrasah Diniyah di Ujung Malang, Bekasi, yang memiliki cabang-cabang di daerah Bekasi dan luar Jawa. Kisah kekebalan Kiai Haji Nur Ali, seorang kiai dari Bekasi yang juga diakui sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2007, banyak terjadi di kalangan kiai ketika masa-masa perjuangan melawan penjajah Belanda maupun Jepang. Demikian pula menghilangnya Kiai Nur Ali dari gudang ketika disergap Belanda, tidak lain merupakan bagian dari karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Nur Ali. Ketinggian spiritual Kiai Nur Ali menyebabkan dia bisa selamat atas sergapan-sergapan Belanda, sehingga perjuangannya tidak sia-sia untuk ikut mengantarkan kemerdekaan negara Indonesia tercinta ini. Demikianlah cerita dari kisah Kiai Nur Ali dan Ratusan Peluru dalam buku Karomah Para Kiai yang ditulis oleh Bapak Samsul Munir, Amin, dosen Universitas Sains Al-Quran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.